Selamat siang Romo, Suster, dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membahas mengenai langkah-langkah dan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Di sini kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 anggota. Dengan anggota pertama, Kristina Dian Pustikasari dengan NIM 191134063. Kemudian anggota kedua ada Tadius Adrian Aminata dengan NIM 191134068 dan saya sendiri Desiderius Galang Maxliano dengan NIM 191134073. Dalam materi ini ada 2 pokok bahasan utama, yaitu yang pertama adalah langkah-langkah penelitian tindakan kelas, kemudian bahasan yang kedua ada penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Dalam langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini ada 8 langkah. Nah, langkah pertama adanya ide awal, kemudian langkah kedua prasurvei, langkah ketiga diagnosis, langkah keempat perencanaan, langkah kelima implementasi tindakan, langkah keenam pengamatan, langkah ketujuh refleksi, dan langkah yang terakhir yaitu penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Dalam langkah pertama ini yaitu adanya di awal. Seseorang yang akan melakukan penelitian pasti diawali dengan gagasan-gagasan atau ide-ide. Pada umumnya, ide awal yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas yaitu permasalahan yang berlangsung di suatu kelas. Jadi untuk menyusun penelitian tindakan kelas ini berawal dari permasalahan yang ada di suatu kelas. Kemudian langkah kedua yaitu prasurvei. Prasurvei dilakukan untuk mengetahui secara detail kondisi yang terdapat di kelas yang akan diteliti. Prasurvei ini sangat penting untuk mengambil langkah selanjutnya dalam penyusunan penelitian tindakan kelas. Kemudian langkah ketiga yaitu diagnosis. Diagnosis dilakukan oleh peneliti yang tidak mengajar di kelas yang akan dijadikan sasaran penelitiannya. Diagnosis ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang muncul di dalam satu kelas. Dengan diperolehnya hasil diagnosis, maka peneliti dapat menentukan berbagai hal, seperti strategi pengajaran dan materi pengajaran yang tepat sesuai dengan implementasi penelitian tindakan kelas. Diagnosis tidak perlu dilakukan bagi guru yang melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya sendiri. Kemudian langkah keempat ada perencanaan. Perencanaan ini sendiri dibagi 2 jenis. Yang pertama itu ada perencanaan umum dan ada perencanaan khusus. Perencanaan umum dilakukan untuk menyusun rancangan yang meliputi keseluruhan aspek yang terkait dengan penelitian tindakan kelas. Kemudian perencanaan khusus dilakukan untuk menyusun rancangan dari siklus per siklus. Hal-hal yang perlu dirancangkan meliputi pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, media, dan materi pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya ada implementasi tindakan. Implementasi tindakan yaitu realisasi dari tindakan yang sudah direncanakan. Jadi implementasi tindakan ini merupakan pelaksanaan tindakan yang sudah direncanakan oleh peneliti. Kemudian ada pengamatan.
pengamatan, peran observasi dapat dilakukan sendiri oleh peneliti. Pada saat memonitor, pengamat harus mencatat semua peristiwa yang terjadi di kelas. Kemudian langkah selanjutnya ada refleksi. Refleksi adalah perbuatan merenung atau memikirkan sesuatu atau upaya evaluasi yang dilakukan oleh partisipan yang terkait dengan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan. Kemudian, langkah terakhir yaitu penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Laporan hasil penelitian tindakan kelas disusun sesudah penelitian di lapangan berakhir. Penyusunan laporan harus sistematis dan sesuai dengan acuan yang telah diberikan dalam pelatihan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya ada contoh penerapan penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada tindakan pertama. Tindakan pertama adalah implementasi rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan untuk mengatasi masalah. Dalam tahap pelaksanaan tindakan, guru berperan sebagai pengajar dan pengumpul data, baik melalui pengamatan langsung maupun melalui telaah dokumen, bahkan juga melalui wawancara dengan siswa setelah pembelajaran selesai. Data yang dikumpulkan selama tindakan berlangsung kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil analisis ini, guru melakukan refleksi. Hasil refleksi ini akan membuat guru menyadari tingkat keberhasilan dan kegagalan yang dicapainya dalam tindakan perbaikan. Tindakan kedua. Tindakan kedua berupa implementasi serangkaian kegiatan yang telah direvisi untuk mengatasi masalah pada siklus pertama yang belum tuntas. Refleksi kedua juga dilakukan untuk mengkaji atau menganalisis tindakan pada siklus kedua. Bila terjadi sampai refleksi kedua, peneliti belum menemukan kepuasan dalam penelitian, maka peneliti dapat mengulang di siklus ketiga. Apabila pada siklus kedua tujuan PTK sudah dapat tercapai, maka tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya. PTK yang telah dibuat mungkin berguna untuk guru yang akan mengajar di kelas. PTK memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, sistematika proposal penelitian tindakan kelas terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, judul penelitian, bidang kajian, pendahuluan, perumusan dan pemecahan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kajian pustaka, rencana dan prosedur penelitian, jadwal penelitian, biaya penelitian, personalia penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Yang pertama, judul penelitian. Unsur yang terkandung dalam penelitian yaitu banyak kata dalam judul sekitar 15-20 kata. Spesifik dan cukup jelas menggambarkan masalah. Lalu tindakan atau cara untuk mengatasi masalah, hasil yang diharapkan, dan tempat dan sasaran penelitian. Yang kedua ada bidang kajian. Bidang kajian penelitian meliputi yang pertama, masalah yang dialami siswa di kelas. Yang kedua, desain dan strategi pembelajaran.
Yang ketiga, alat bantu. Yang keempat, media dan sumber belajar. Yang kelima, ada sistem asesmen dan evaluasi. Yang keenam, pengembangan pribadi peserta didik. Yang ketujuh, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Kedelapan, masalah kurikulum. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang penjelasan mengenai masalah yang diteliti merupakan sebuah masalah yang nyata dan terjadi di sekolah dan sudah didiagnosis. 2. Hasil analisis dan deskripsi dari masalah yang diteliti juga disampaikan dengan jelas dan rinci secara cermat. Ketiga, gambaran situasi kolaboratif antara anggota peneliti dalam mencari masalah dan akar munculnya masalah. Keempat, prosedur yang digunakan dalam mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, perumusan dan pemecahan masalah. Rumusan masalah sebaiknya menggunakannya. Masalah perlu dijelaskan secara operasional dan ditetapkan lingkup penelitiannya. Mengenai pilihan tindakan untuk pemecahan masalah. Yang kedua, cara pemecahan masalah ditentukan berdasarkan ketepatan dalam mengatasi masalah dan dirumuskan dalam bentuk tindakan yang jelas dan terarah. Yang ketiga, mencantumkan hipotesis tindakan bila diperlukan. Yang keempat, mengandung rumusan indikator keberhasilan tindakan yang dilakukan, cara pengukuran, dan cara mengevaluasi. Lalu untuk yang selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai dengan mendasarkan pada permasalahan yang sudah ditentukan. Contoh dari tujuan penelitian adalah meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa kelas 3 IPS SMA Negeri 1 Randu Blatung pada semester 1 tahun pelajaran 2004-2005 melalui pendekatan kontekstual. Lalu ada manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian ini untuk perbaikan kualitas pendidikan dan atau pembelajaran sehingga tampak manfaatnya bagi siswa, guru, komponen pendidikan, dan dosen. Manfaat hasil penelitian ini dapat berubah hal-hal baru sehingga hasil kreativitas pembelajaran yang dihasilkan dari penelitian. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian pustaka ini berupa kajian teoritis dan empiris yang menumbuhkan gagasan usulan penelitian tindakan kelas yang sejalan dengan rumusan masalah dan hipotesis tindakan bila ada. Uraian ini digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu yang selanjutnya ada rencana dan prosedur penelitian. Isi dari rencana dan prosedur penelitian ini yang pertama ada subjek penelitian, waktu dan lamanya tindakan, prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan, serta tempat penelitian dikemukakan secara jelas. Lalu yang kedua, ada hal-hal yang diperlukan sebelum pelaksanaan tindakan diuraikan. Lalu yang berikutnya, dalam pelaksanaan tindakan ini diuraikan bagaimana tahapan tindakan yang akan dilakukan oleh guru maupun siswa pada awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran. Tahap observasi juga diuraikan sebagai objek amatan dan prosedurnya.
Tahap evaluasi diuraikan dengan cara asesmen dan penyekorannya. Tahap refleksi diuraikan prosedur, alat, perilaku, dan sumber informasi. Lalu yang terakhir mengandung siklus-siklus kegiatan yang menguraikan indikator keberhasilan yang dicapai dalam setiap siklus sebelum menuju siklus yang lain. Lalu ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan monitoring, seminar, dan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk Gantt chart. Jadwal penelitian disusun sesuai dengan aturan institusi pemberi dana. Di sebelah kiri ini ada contoh dari jadwal penelitian. Lalu selanjutnya ada biaya penelitian. Ini berisi tentang honorarium ketua dan anggota peneliti, lalu biaya operasional penelitian, lalu biaya perjalanan, biaya seleksi internal, seminar lokal, publikasi dan seminar, hasil penelitian, dan lain-lain. Lalu personalia penelitian. Jumlah personalia penelitian ini minimal 3 orang dan maksimal 5 orang dengan ketua peneliti adalah dosen latihan penelitian tindakan kelas. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Dituliskan secara konsisten menurut menurut model APA, MLA, dan Turabian. Lalu pada lampiran ada instrumen penelitian, yang kedua CV ketua dan anggota peneliti, dan surat keterangan yang diperlukan. Referensi yang kami gunakan adalah buku penelitian tindakan kelas karangan Kusuma Wijaya yang diproduksi di Jakarta PT Index pada tahun 2010. Lalu yang kedua, buku penelitian tindakan kelas untuk pengembangan profesi guru praktis dan mudah yang ditulis oleh Tani Reja Tukiran pada tahun 2010 di Bandung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.